Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Zaman Awal Peradaban Bangsa Bumi. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Zaman awal peradaban bangsa bumi, kapan itu? Sebagian ada yang mengatakan inilah yang disebut zaman Satya Yuga. Kapan itu zaman Satya Yuga? Satya Yuga adalah bagian dari siklus zaman yang terdiri dari Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Total satu siklus disebut Mahayuga. Umumnya satu siklus Mahayuga dimulai dari peradaban manusia bangkit hingga hancur atau dihancurkan, atau sebut saja kiamat kecil. Dalam setiap Mahayuga terjadi perubahan yang signifikan terhadap bentuk permukaan bumi, lempeng benua atau daratan dan lautan. Berapa lama periode satu Mahayuga? Nah, ini ada perbedaan pendapat yang akan saya jelaskan nanti. Para ilmuwan mengatakan bahwa usia bumi kita adalah sekitar 4,5 miliar tahun. Sumber lain yang dapat dipercaya mengatakan bahwa usia bumi kita sedikit lebih muda, yaitu sekitar 3,065 miliar tahun. Inilah atau katakanlah sebagai zaman Satya Yuga pertama. Bukti kemajuan peradaban manusia yang cukup tinggi dan paling tua ditemukan pada periode lebih kurang 2,5 miliar tahun yang lalu. Hal ini mengacu pada penemuan tambang dan reaktor uranium yang tertua di daerah Oklo, Republik Gabon, Afrika. Para ilmuwan menyatakan bahwa teknologi penambangan dan pengolahan uranium di sini telah menggunakan teknologi lebih tinggi dibandingkan teknologi yang ada sekarang ini. Bukti lainnya adalah penemuan fosil pesawat UFO, atau mungkin juga produk peradaban manusia sendiri yang berusia 300 juta tahun di daerah Cina. Bukti lainnya adalah penemuan palu besi pada sebuah batu era Cretaceous tidak jauh dari kota London yang diperkirakan berusia 75 hingga 100 juta tahun. Palu besi ini dibuat secara presisi dengan teknologi modern. Dan bukti lainnya adalah penemuan komponen metal mesin berusia 300 hingga 320 juta tahun di sebelah tenggara Moskow, Rusia. Masih banyak lagi penemuan lainnya yang merupakan bukti peradaban awal bangsa bumi, yang bahkan jauh lebih tua daripada era dinosaurus. Dengan mengacu pada konsep Mahayuga, maka diperkirakan sudah ribuan atau bahkan puluhan ribu kali peradaban bangsa bumi musnah akibat peperangan atau bencana alam atau kiamat kecil, dan kembali lagi ke zaman awal peradaban atau primitif. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah peradaban bangsa bumi yang telah mencapai teknologi tinggi di masa lalu benar-benar musnah dan tidak ada yang dapat diselamatkan? Dugaan beberapa ilmuwan menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa sebagian bangsa bumi yang memiliki iptek tinggi di masa lalu telah menciptakan pesawat antariksa yang lebih maju dari pesawat antariksa yang ada saat ini. Dan ketika terjadi peperangan atau bencana alam yang dahsyat, mereka menyelamatkan diri atau eksodus ke planet-planet terdekat yang dinilai mampu mendukung kehidupan mereka. Dengan demikian, ada kemungkinan juga bahwa alien atau UFO yang kerap mendatangi bumi adalah bangsa bumi pada periode zaman siklus Mahayuga yang lalu-lalu. Mereka ingin melihat perkembangan tanah leluhurnya, atau bahkan mungkin mereka juga ikut berperan aktif dalam proses pengembangan peradaban manusia pada siklus selanjutnya. Zaman Satya Yuga. Mengingat begitu lamanya tentang periode peradaban bangsa bumi, maka kisah zaman awal peradaban bangsa bumi ini akan kita batasi lingkupnya, yaitu dimulai pada zaman Satya Yuga yang merupakan siklus Mahayuga terakhir. Dan kapan itu? Zaman Satya Yuga
sama dengan 1.728 tahun. Zaman Tetrayuga sama dengan 1.296.000 tahun. Zaman Dua Parayuga sama dengan 864.000 tahun. Dan zaman Kaliyuga sama dengan 432 tahun. Atau total satu siklus Mahayuga sama dengan 4.320.000 tahun. Bila memang konsep siklus Mahayuga adalah dimulai dari awal peradaban manusia hingga dihancurkan atau kiamat kecil, sepertinya perhitungan ini terlalu lama. Masih merujuk pada sumber yang sama. Dikisahkan bahwa zaman Satyayuga terjadi peristiwa banjir besar, di mana Maharaja Manu diperintahkan oleh Matsya Avatara untuk membuat bahtera besar. Kisah ini serupa dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diperkirakan oleh para ilmuwan terjadi pada periode akhir zaman es atau sekitar 18.000 tahun yang lalu. Jadi ada ketidakkonsistenan antara perhitungan lama periode siklus Mahayuga dengan perkiraan para ilmuwan. Oleh karena itu, sumber lain yang dapat dipercaya telah membuat koreksi terhadap perhitungan lama periode siklus Mahayuga sebagai berikut. Zaman Satyayuga sama dengan 17.520 tahun. Zaman Tetrayuga sama dengan 13.140 tahun. Zaman Dua Parayuga sama dengan 8.760 tahun. Zaman Kaliyuga sama dengan 4.380 tahun. Maka satu siklus Mahayuga sama dengan 43.800 tahun. Koreksi perhitungan waktu ini masih mengacu pada konsep sebelumnya, di mana rentang periode zaman Dua Parayuga adalah 2 kali rentang periode Kaliyuga. Rentang periode zaman Tetrayuga adalah 3 kali rentang periode Kaliyuga. Dan rentang zaman Satyayuga adalah 4 kali rentang periode Kaliyuga. Hanya saja rentang periode Kaliyuga yang digunakan acuan adalah lebih pendek. Sebagian besar pendapat menyatakan bahwa saat ini kita sudah memasuki zaman Kaliyuga dalam siklus Mahayuga terakhir. Pertanyaannya, kapan zaman Kaliyuga ini dimulai? Sumber yang sama menyatakan bahwa awal zaman Yuga biasanya ditandai dengan lahirnya seorang penjelmaan Tuhan atau avatara. Untuk itu, kita gunakan saja tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Kapan itu? Apakah tanggal 25 Desember awal tahun Masehi? Bukan, itu hanya rekan saja dari penguasa Romawi. Ini yang sebenarnya, tanggalnya tidak diketahui pasti. Tapi Nabi Isa alaihissalam lahir pada tahun 224 sebelum Masehi. Dengan demikian, zaman Kaliyuga sekarang ini akan berakhir pada tahun 4156 Masehi. Jadi kapan zaman Satyayuga pada siklus Mahayuga terakhir dimulai? Mengacu pada perhitungan di atas, maka ini dimulai pada tahun 39.644 sebelum Masehi. Ditandai dengan kelahiran Matsya Avatara yang kemudian memerintahkan Manu atau Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar terkait dengan bencana air bah atau banjir besar. Lah, hasil perhitungan ini juga kenapa masih belum sesuai dengan perkiraan para ilmuwan tentang periode akhir zaman es yang terjadi sekitar tahun 18.000 tahun yang lalu. Marilah kita perhatikan lagi pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa periode zaman es dipicu oleh meletusnya Gunung Toba pada sekitar 74.000 tahun yang lalu. Tentunya, akibatnya tidak akan begitu lama, dengan rentang 56.000 tahun. Dengan demikian, adalah sangat logis bila periode akhir zaman es ini dimulai pada tahun 39.644 sebelum Masehi. Para ilmuwan juga berpendapat bahwa periode akhir zaman es ini berlangsung dalam proses yang cukup lama,
hingga sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Demikianlah diperkirakan pada tahun 39.644 sebelum Masehi, dimulai zaman Satya Yuga untuk siklus Mahayuga terakhir. Zaman ini ditandai dengan terjadinya peristiwa bencana banjir besar yang sangat dahsyat dan menenggelamkan sebagian besar manusia dan hewan yang ada di muka bumi. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam diceritakan bahwa Nabi Nuh beserta keluarganya dan orang-orang yang beriman beserta berbagai pasangan jenis hewan selamat dari bencana besar ini. Dan ini menjadi era baru pada peradaban manusia di muka bumi pada siklus Mahayuga terakhir. Bagaimana kondisi bumi pada zaman Satya Yuga? Dari berbagai sumber diriwayatkan bahwa bumi pada masa itu dihuni oleh beberapa ras manusia. Ras apa sajakah? Secara garis besar ada 4 ras atau jenis, yakni manusia yang sama seperti kita atau Homo sapien, manusia kerdil atau hobbit, manusia yang mirip kera, dan manusia raksasa atau asura atau nephilim. Bukti dari keberadaan manusia kerdil atau hobbit dapat dipertemukan dengan peninggalan tulang belulangnya di daerah Flores dan diberi nama Homo floresiensis. Pada sekitar tahun 2013, masyarakat Lampung pernah digegerkan dengan penampakan manusia kerdil, yaitu di Taman Nasional Waikambas, yang dilihat oleh beberapa orang, termasuk petugas taman itu. Diduga ras manusia kerdil ini masih ada hingga saat ini, hanya mereka bersembunyi di tempat terpencil. Bukti keberadaan manusia setengah kera ini ditemukan dari peninggalan tulang belulangnya di beberapa tempat, dan juga diceritakan dalam kisah Ramayana sebagai pasukan yang membantu Rama ketika menyerang Rahwana. Pasukan manusia kera pada zaman Ramayana ini diperkirakan adalah sejenis Gigantopithecus atau manusia kera raksasa, dan juga sejenis dengan Bigfoot atau Yeti yang dipercaya masih hidup hingga saat ini, yaitu di pegunungan Himalaya. Adapun bukti keberadaan manusia raksasa atau asura atau nephilim ditemukan dari peninggalan tulang belulang, jejak kaki seperti yang terdapat di wilayah Tapak Tuan, Aceh, serta dari cerita-cerita yang termuat dalam kitab suci dan cerita-cerita rakyat, antara lain dalam kisah Rawana yang merupakan raja Asura atau raksasa yang menjadi musuh Rama. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, menyatakan bahwa manusia raksasa ini lahir dari perkawinan antara ras alien makhluk luar bumi dengan manusia. Dalam hal ini, ada kemungkinan juga yang disebut sebagai ras alien ini sebenarnya adalah penghuni bumi pada siklus-siklus Mahayuga sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diceritakan bahwa pada periode siklus sebelum Mahayuga terakhir, beberapa ras alien atau Anunnaki kerap kali mendatangi bumi dan berinteraksi dengan manusia. Pada awalnya mereka mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan tentang peradaban, termasuk juga pengetahuan spiritual atau agama. Karena begitu pandai dan hebatnya para ras alien ini, maka banyak manusia yang sangat menghormati mereka, dan sebagian lagi memujanya dan menyebut para alien ini sebagai dewa, dan ada juga yang menyebut sebagai putra surga atau son of God. Bukti dari keberadaan alien ini dapat ditemui pada patung manusia berkepala burung di Candi Suko. Leluhur bangsa Nusantara menyebutnya sebagai manusia burung atau Kinara, Amon-Ra di Mesir, dan pada beberapa relief artefak peninggalan bangsa Sumeria. Selanjutnya, interaksi antara manusia dan ras alien cukup lama ini menyebabkan terjadinya perkawinan antara ras alien dengan manusia. Nah, dari perkawinan antara manusia dengan ras alien ini, lahirlah yang disebut Nephilim atau manusia raksasa atau asura.
Dalam salah satu kitab kuno dijelaskan sebagai berikut. Raksasa ini masing-masing tingginya adalah 300 cubit atau elo. Mereka menelan semua yang diproduksi atau dihasilkan oleh manusia, hingga menjadi mustahil untuk memberi makan mereka. Ketika mereka menjadi berbalik melawan terhadap manusia, dalam rangka menelan atau memakan mereka, dan mulai untuk melukai burung-burung, binatang buas, binatang melata, dan mencari ikan untuk makan daging mereka satu demi satu. Demikianlah keberadaan manusia raksasa atau Nephilim ini menyebabkan banyak kerusakan di bumi, sehingga mereka kerap disebut juga sebagai iblis. Padahal iblis dan manusia raksasa atau asura adalah makhluk yang berbeda. Selanjutnya, dan memang sudah menjadi kehendak Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagian besar dari para raksasa ini binasa dengan terjadinya peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Namun masih menyisakan sedikit populasi pada awal era baru zaman Satya Yuga. Pasca peristiwa banjir besar, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebar ke berbagai penjuru bumi. Di manakah negeri asal Nabi Nuh alaihissalam? Tidak ada penjelasan pasti. Hanya karena sumber cerita atau kitab suci diturunkan di wilayah Timur Tengah, maka sebagian besar masyarakat dunia percaya Nabi Nuh alaihissalam berasal dari wilayah Timur Tengah. Namun jangan lupa bahwa cerita Nabi Nuh alaihissalam dengan peristiwa banjir besarnya adalah cerita yang umum dan dapat ditemui pada kisah-kisah rakyat hampir di seluruh penjuru dunia. Dalam kitab Weda diceritakan bahwa pada zaman Satya Yuga, Maharaja Manu diperintahkan oleh Matsya Avatara untuk membuat bahtera besar. Karena akan ada peristiwa bencana air bah atau banjir besar, Manu dan Nuh kemungkinan besar merujuk pada orang yang sama. Pada kitab ini dijelaskan juga bahwa Manu adalah turunan Wiwasnan atau Dewa Matahari. Pemujaan pada Dewa Matahari ini tampaknya juga merupakan cerita yang umum dan dapat ditemui pada kisah-kisah rakyat di seluruh penjuru dunia. Dengan merujuk ini dapat disimpulkan bahwa kisah Nabi Nuh dan peristiwa banjir besarnya adalah suatu peristiwa global atau mendunia. Demikian juga kepercayaan, pemujaan, dan penghormatan pada Dewa Matahari. Pertanyaan selanjutnya, di mana sumber pertama dari cerita dan kepercayaan ini? Spekulasi yang pantas untuk dipertimbangkan adalah negeri kita ini. Ya, bumi Nusantara ini. Kenapa? Pertama, pemujaan atau penghormatan kepada Dewa Matahari sudah sangat lama dikenal di Nusantara dan dikenal sebagai ajaran Sundayana dan menjadi cikal bakal agama asli di Nusantara. Kemudian kata Sun ini banyak digunakan di berbagai bahasa dunia yang artinya matahari. Malah digunakan sebagai nama hari pertama, yaitu Sunday atau hari matahari. Bila ditelaah secara lebih mendalam, sebenarnya ajaran Sundayana bukan menyembah matahari, tetapi menghormati matahari. Karena bumi Nusantara dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga cuaca dan iklimnya dipengaruhi oleh garis edar matahari. Dalam bahasa Sanskerta, Sunda mempunyai pengertian bersinar, terang, putih. William 1872, 1128, Eringa 1949, 296. Dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi, dalam bahasa Bali pun terdapat kata Sunda dengan pengertian bersih, suci, murbi, tak tercela, atau bernoda, ananda kusuma, air. Dengan demikian, Sundayana juga dapat diartikan tentang kesucian dan cahaya yang merupakan sifat Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kata Sunda merupakan istilah yang sudah sangat lama dikenal dalam ilmu geografi dunia sebagai berikut. Kepulauan Sunda besar, yaitu gugusan kepulauan meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi,
serta Kepulauan Sunda Kecil, meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Paparan Sunda adalah landas kontinen perpanjangan lempeng benua Eurasia di Asia Tenggara. Masa daratan utama antara lain Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Area ini meliputi kawasan seluas 1,85 juta kilometer persegi. Tanah Sunda atau Sundaland, sebuah istilah yang merujuk kepada bentang daratan lempeng benua dan landas kontinen di Asia Tenggara yang merupakan daratan di atas permukaan laut ketika permukaan laut jauh lebih rendah pada zaman es terakhir. Tanah Sunda termasuk Semenanjung Malaya, Kepulauan Sunda Besar termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, serta laut dangkal di sekitarnya, yaitu Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Teluk Siam, dan bagian selatan Laut Cina Selatan. Sistem Gunung Sunda adalah jajaran pegunungan yang melingkari paparan Sunda atau Circumsunda Mountain System yang panjangnya sekitar 7.000 km. Paparan Sunda terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Bagian utara yang meliputi Kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang Lautan Pasifik bagian barat. Dan yang kedua, bagian selatan yang terbentang dari barat ke timur sejak lembah Brahmaputra di Assam atau India hingga Maluku bagian selatan. Paparan Sunda itu bersambung dengan kawasan sistem Gunung Himalaya di barat dan dataran di Sahul Timur. Laut Sunda atau Sunda Sea. Istilah Laut Sunda atau Sunda Sea masih dikenal pada zaman pemerintah kolonial Belanda hingga pada era sekitar tahun 1919. Sunda Sea adalah wilayah laut meliputi Laut Jawa, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan yang dikenal saat ini. Yang ketiga, nama lain yang juga populer di wilayah Sunda adalah Malaya. Malaya digunakan sebagai bahasa atau bahasa Melayu dan menjadi nama Semenanjung Malaya. Malaya sendiri adalah singkatan dari Maha Laya. Maha sama dengan besar, Laya sama dengan tempat. Jadi Mahalaya adalah tempat yang besar atau luas. Beberapa pendapat menyatakan Mahalaya dapat diartikan sebagai tempat awal. Tempat awal apa? Tempat awal peradaban bangsa bumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Malaya adalah nama daerah asal Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, dalam Alkitab atau Injil diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam membawa setiap pasangan jenis hewan ke dalam bahteranya untuk diselamatkan dari banjir besar. Bila Nabi Nuh alaihissalam berasal dari wilayah Timur Tengah, tentunya tidak banyak jenis hewan yang dapat diselamatkan, karena keanekaragam hewan yang paling lengkap berada di bumi Nusantara ini. Pertanyaan selanjutnya, di manakah bahtera Nabi Nuh alaihissalam mendarat pasca peristiwa banjir besar? Dalam Alkitab atau Injil disebutkan Gunung Ararat, sedangkan dalam kitab suci Al-Quran disebutkan Gunung Judi, yang lokasinya tidak dapat dipastikan. Mengacu pada kesimpulan sebelumnya, bahwa negeri asal Nabi Nuh adalah bumi Nusantara yang disebut sebagai daerah Malaya, maka sumber kami yang dapat dipercaya memberikan jawaban sederhana, yaitu pegunungan tinggi yang terkait dengan nama Malaya, yang tidak lain adalah pegunungan Himalaya. Meskipun jawabannya sederhana, namun ini sangat logis. Berdasarkan jarak antara wilayah Malaya dengan pegunungan Himalaya, yang disebutkan oleh Injil adalah sekitar 40 hari perjalanan bahtera Nabi Nuh, dan hubungan penamaan antara tempat yang terkait. Dengan demikian, era baru zaman Satya Yuga bermula bukan di bumi Nusantara. Bumi Nusantara adalah negeri asal dari Nabi Nuh alaihissalam. Cerita masih berlanjut pada zaman Satya Yuga, namun pada periode lebih kurang 4000 tahun pasca peristiwa banjir besar. Kala itu peradaban manusia berkembang di sekitar pegunungan Himalaya dan sekitar lembah Idrus.
yang saat ini dikenal sebagai wilayah India dan menyebar sampai ke wilayah Indochina dan semenanjung Malaya saat ini. Sementara wilayah Nusantara yang merupakan negeri asal Nabi Nuh alaihissalam diperkirakan didominasi oleh ras manusia raksasa atau Asura. Ras manusia raksasa atau Asura ini adalah keturunan dari sisa-sisa manusia raksasa yang selamat pasca peristiwa banjir besar dengan lari ke pegunungan yang tinggi di wilayah bumi Nusantara. Dikisahkan pada zaman itu, para dewa banyak yang turun ke bumi. Agar tidak rancu, perlu dijelaskan di sini bahwa dewa adalah berbeda dengan ras alien yang diceritakan sebelumnya. Dewa adalah makhluk Tuhan yang menempati dimensi lebih tinggi dibandingkan dimensi alam raya yang dapat kita lihat ini, yang sering disebut sebagai dimensi ketiga. Dewa memiliki tingkat spiritual dan kesaktian lebih tinggi dibandingkan dengan semua makhluk yang menempati alam raya pada dimensi tiga ini, termasuk alien. Namun perlu juga dicatat bahwa dewa juga tunduk kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukanlah makhluk yang abadi atau dapat mati. Hanya saja karena menempati dimensi lebih tinggi, usia mereka bisa mencapai ribuan tahun. Maka sebenarnya juga masih pada tahap belajar dalam peningkatan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewa juga berbeda dengan malaikat. Malaikat berada pada dimensi yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan dimensi para dewa, yang dikenal sebagai lapisan-lapisan dimensi surga. Tak ada satu makhluk pun selain malaikat yang dapat masuk dimensi surga, kecuali atas izin dan kuasa Tuhan sendiri. Demikianlah kenapa dalam agama Islam tidak diajarkan pengetahuan tentang dewa atau alien, melainkan hanya sedikit sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Karena ini tidak penting, dan juga agar kita tidak terjerumus pada penafsiran yang keliru, yang menyebabkan kita meminta tolong, memuja, atau menyembah para dewa. Islam mengajarkan kita agar hanya menyembah dan bergantung pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya inilah satu-satunya jalan untuk meningkatkan spiritual kita. Hanya rahmat dan kasih sayang Tuhan sendiri yang dapat membawa kita mendekat kepadanya. Pada zaman dahulu, banyak praktisi spiritual melakukan tapa brata, meditasi dan sebagainya dalam waktu yang lama untuk tujuan meningkatkan spiritual. Mereka berpendapat bahwa peningkatan spiritual diperoleh ketika mereka dapat mencapai dimensi yang lebih tinggi atau ascension. Kemudian dia disebut sebagai ascended master. Sebagian memang berhasil mencapai dimensi yang lebih tinggi, namun perlu diingat, terdapat ratusan lapisan dimensi yang harus dilalui untuk mencapai dimensi surga. Dan berapa usia maksimal seorang manusia? Jadi rasanya ini adalah suatu hal yang mustahil. Bahkan seandainya kita dapat mencapai dimensi tertinggi sekalipun, tetap kita tidak dapat masuk ke dalam lapisan dimensi surga, karena dijaga oleh para malaikat. Dan sekali lagi saya katakan bahwa hanya atas izin dan rahmat kasih sayang Tuhan sendiri, kita manusia, alien atau para dewa dapat masuk ke dimensi surga. Demikianlah sedikit gambaran kecil kemahabesaran dan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan oleh karena itulah, Islam mengajarkan kita untuk menyembah, meminta bantuan dan bimbingan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dialah yang menciptakan seluruh alam raya dan lapisan-lapisan dimensi keberadaan, beserta makhluk-makhluknya untuk belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengenalnya dan mendekatkan diri kepadanya. Semua makhluk Tuhan, baik manusia, asura, alien, maupun para dewa, semuanya masih dalam tahap belajar tentang hal ini, kecuali malaikat saja, karena tugasnya memang untuk selalu mengabdi kepada Tuhan. Pada zaman itu, para dewa yang turun ke bumi dipimpin oleh 3 dewa yang telah mencapai kesempurnaan spiritual,
yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Siwa atau Mahadewa, atau disebut juga Dewa Avatara, wakil langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk melindungi manusia dari ancaman para raksasa atau asura yang jahat. Perlu diketahui bahwa para dewa yang menempati dimensi lebih tinggi dengan kesaktiannya dapat dengan mudah masuk ke dimensi yang lebih rendah atau lapisan dimensi ketiga. Meskipun sakti mandraguna, namun para dewa ini, kecuali Dewa Avatara, kadang masih berbuat kesalahan. Masih ada kesombongan, senang dipuji, dan sifat-sifat emosi negatif lainnya yang mirip dengan manusia. Kisah selanjutnya tentang para dewa yang turun ke bumi. Ini mirip dengan kisah ketika para ras alien turun ke bumi. Para dewa yang bertugas melindungi manusia ini terlibat pada perkawinan dengan manusia dan melahirkan anak yang disebut putra dewa. Contohnya adalah para Pandawa yang merupakan putra dewa. Kemudian karena manusia memandang para dewa sebagai pelindung mereka, maka banyak manusia juga yang kemudian menyembah atau memuja para dewa. Meskipun para dewa sebenarnya tidak menghendaki seperti itu, karena tidak sesuai dengan amanat Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Dalam tugas melindungi manusia, para dewa ini juga kerap terlibat peperangan dengan para raksasa atau asura yang mengancam manusia. Para asura yang dikalahkan oleh para dewa, sebagian juga ada yang kemudian sadar dan mengikuti ajaran dari para dewa, khususnya kepada 3 dewa Avatara, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Siwa atau Mahadewa. Dan sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, para dewa Avatara ini juga mengajarkan pengetahuan spiritual kepada asura, dengan harapan agar para asura bisa berubah, hidup dalam damai, dan berbudi pekerti, mengikuti ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Namun kemudian pengetahuan spiritual yang diajarkan oleh para dewa Avatara ini banyak yang disalahgunakan oleh para asura untuk mengejar kesaktian. Beberapa dari asura bahkan ada yang dapat mencapai ascension, menembus ke dalam lapisan dimensi lebih tinggi atau dimensinya para dewa, dan kemudian memerangi para dewa. Hingga akhirnya asura ini kembali dibinasakan oleh para dewa. Dalam kisah para asura dan kura-kura raksasa atau kaum Avatara, penjelamaan Dewa Wisnu diceritakan bahwa para dewa dan asura saling berebut tirta amerta atau air kehidupan yang dapat membuat hidup mereka abadi. Selanjutnya zaman Treta Yuga. Zaman Treta Yuga dimulai pada tahun 22.124 sebelum Masehi. Pada zaman ini, peradaban manusia maupun asura atau raksasa berkembang sangat pesat. Manusia dan asura memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, wilayah kekuasaan manusia berkembang di sekitar wilayah India, Indochina, dan semenanjung Malaya saat ini. Sementara wilayah kekuasaan asura diperkirakan berada di wilayah Nusantara sekarang ini. Dengan wilayah kekuasaan asura berada di bumi Nusantara, mengacu pada petunjuk nama Pulau Bali yang diambil dari nama Raja Asura yang terkenal bernama Bali. Kota Majalengka berasal dari kata Maharaja Alengka, dan kemudian masih banyak lagi nama-nama daerah di bumi Nusantara ini yang mengacu pada nama-nama kaum asura. Satu petunjuk lagi adalah adanya peninggalan tapak kaki raksasa di daerah Tapak Tuan Aceh. Puncak peradaban zaman Treta Yuga terjadi pada periode Ramayana. Pada masa itu, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Ayodhya di wilayah India, yang merupakan kerajaan dari ras manusia, dan Kerajaan Alengka di wilayah Nusantara, yang merupakan kerajaan dari ras asura atau raksasa. Pada masa itu, peradaban dari ras manusia maupun asura diperkirakan telah menguasai iptek yang canggih. Hal ini sesuai dengan yang dikisahkan dalam beberapa sloka pada kitab Weda tentang kisah peperangan antara Rama atau penjelmaan Dewa Wisnu dengan Rahwana, Raja Asura sebagai berikut.
Pasukan Alengka menumpangi kendaraan yang cepat, meluncurkan sebuah senjata yang ditujukan ke 3 kota pihak musuh, atau Ayodhya. Senjata ini seperti mempunyai segenap kekuatan alam semesta. Terangnya seperti terang puluhan matahari. Kembang api bertebaran naik ke angkasa, sangat indah. Mayat yang terbakar, sehingga tidak bisa dibedakan. Bulu rambut dan kuku rontok terkelupas. Barang-barang porselen retak. Burung yang terbang terbakar hangus oleh suhu tinggi. Demi untuk menghindari kematian, para prajurit turun ke sungai membersihkan diri dan senjatanya. Banyak spekulasi bermunculan dari cerita ini. Di antaranya ada sebuah spekulasi yang menyebutkan bahwa perang Rama dan Rahwana adalah semacam perang nuklir. Spekulasi ini dikuatkan dengan hasil penelitian UNICEF dan NASA yang diawali dari hasil pengamatan citra satelit Landsat dan dilanjutkan dengan penelitian para arkeolog yang difokuskan pada hulu Sungai Gangga. Pada lokasi ini ditemukan banyak sisa-sisa puing bangunan yang telah menjadi batu hangus yang seperti dilekatkan menjadi satu. Permukaannya menonjol dan cekung tidak merata. Ketika dicoba melebur bebatuan tersebut, ternyata dibutuhkan suhu minimal 1800 derajat Celcius. Panas biasa dalam keadaan normal tak akan mencapai suhu ini, kecuali pada benda-benda yang terkena radiasi nuklir, baru bisa mencapai suhu yang demikian tinggi. Di pedalaman hutan primitif India, para peneliti juga menemukan lebih banyak reruntuhan batu hangus. Tembok kota yang runtuh dikristalisasi, licin seperti kaca. Lapisan luar perabot rumah tangga yang terbuat dari batu. Dalam bangunan juga telah dikacalisasi. Inilah bukti reruntuhan perang nuklir zaman prasejarah. Derajat radiasi masih terekam, meski kejadiannya ribuan tahun sebelum Masehi. Batu kaca pada reruntuhan tersebut semuanya sama seperti dengan batu kaca pada kawasan percobaan nuklir saat ini. Diduga kuat perang nuklir ini terjadi sekitar tahun 15.000 sebelum Masehi. Bila kita hitung dengan mengacu pada perhitungan yuga sebelumnya, maka diperkirakan bahwa zaman Rama dan Rahwana ini terjadi pada tahun 13.364 sebelum Masehi, atau mendekati dugaan ilmu saat terjadinya perang nuklir di atas. Sedangkan bila merujuk pada kisah negeri Atlantis yang diceritakan oleh Plato, bahwa Atlantis memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau pada sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi, maka kisah Rama dan Rahwana diperkirakan terjadi pada sekitar 4.000 tahun sebelum peristiwa ini, atau kemungkinan zaman Rama dan Rahwana merupakan awal peradaban Atlantis. Pasca kemenangan Rama atas Rahwana, sebagian besar bangsa Asura binasa dan hanya tersisa sedikit saja populasinya yang masih ada di bumi Nusantara. Kerajaan Alengka yang ada di bumi Nusantara dikuasai oleh Rama dan menjadi bagian dari kerajaan Ayodhya. Peradaban manusia dengan ipteknya berkembang di seluruh wilayah kerajaan Ayodhya, termasuk yang ada di bumi Nusantara, sehingga menjadi pusat peradaban dunia. Dan di negeri inilah yang selanjutnya diduga sebagai Atlantis oleh Plato. Negeri Atlantis dikelilingi oleh pegunungan dan lebih tinggi dari permukaan laut, mengandung gunung-gunung berapi, dan sering terkena gempa dan banjir. Gunungnya mengandung emas, perak, tembaga, dan timah, dan gabungan alami dari emas dan tembaga yang disebut Orisalcum. Gambaran di atas sesuai dengan gambaran wilayah Ayodhya pasca perang Rama dan Rahwana, yang mencakup wilayah India, Indochina, Semenanjung Malaya dan Nusantara, atau Indonesia saat ini, yang dikelilingi oleh jajaran pegunungan Sunda, atau Sunda Mountain System, yang telah dijelaskan sebelumnya. Atlantis sendiri diduga berasal dari kata Atala, atau tempat yang tinggi, atau dapat juga diartikan dengan negeri yang memiliki banyak deretan atau pegunungan yang tinggi. Sebagai catatan pada masa itu, diperkirakan Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
masih menyatu dengan daratan Asia. Terbentuknya pulau-pulau di wilayah Nusantara seperti yang ada saat ini diperkirakan terjadi pada zaman Dua Parayuga, sekitar tahun 9000 atau 8000 sebelum Masehi. Plato menegaskan bahwa wilayah Atlantis pada saat itu merupakan pusat dari peradaban dunia dalam bentuk budaya, kekayaan alam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya. Atlantis adalah negeri dari dewa laut Poseidon. Poseidon kemungkinan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Payasdan, yang artinya masyarakat yang menguasai kekayaan laut. Sejak zaman dahulu kala, Nusantara memang dikenal sebagai bangsa pelaut dan negara maritim yang kuat. Kemungkinan lainnya adalah Poseidon berasal dari kata Pasundan, yang berarti tempat bangsa Sunda yang besar. Petunjuk lain yang menguatkan bahwa bumi Nusantara adalah negeri Atlantis adalah hasil penelitian Profesor Nunes dos Santos PhD yang ditulis dalam bukunya Atlantis the Lost Continent Finally Found, dan Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Zaman Dua Parayuga. Zaman Dua Parayuga ditandai dengan kelahiran Sri Krishna Avatara yang diperkirakan terjadi pada tahun 8984 sebelum Masehi, atau sekitar 600 tahun pasca penaklukan Eropa dan Afrika Barat oleh negara Atlantis. Kisah pada zaman Dua Parayuga direkam dalam kisah Mahabharata dan Perang Partayuda yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Nusantara. Dengan mengacu pada penjelasan sebelumnya, diduga bangsa Atlantis yang diceritakan oleh Plato adalah bangsa Bharata yang dalam kisah Mahabharata. Kisah Mahabharata menceritakan tentang persatuan antara para Kurawa dan Pandawa yang sebenarnya masih bersaudara. Pusat kerajaan dari bangsa Bharata adalah di Hastinapura yang diperkirakan berada di wilayah India. Namun wilayah kekuasaannya diperkirakan mencapai wilayah Nusantara. Karena siasat licik dari Sengkuni, para Pandawa yang seharusnya menjadi pewaris tahta kerajaan Hastina harus menerima hanya sebagian dari wilayah Hastina yang merupakan hutan belantara dan disebut hutan Kandawa. Sedangkan wilayah pusat kerajaan Hastina atau Hastinapura diambil oleh para Kurawa. Para Pandawa tetap menerima keputusan ini, dan dengan bersusah payah mereka membuka hutan Kandawa menjadi wilayah dan pusat kerajaan baru yang selanjutnya disebut sebagai kerajaan Indraprastha atau Amarta. Yudhistira yang merupakan putra tertua dari Pandawa V kemudian menjadi Raja Indraprastha atau Amarta dan diberi gelar sebagai Prabu Samyaji. Gelar lainnya adalah Prabu Dharmaraja atau Prabu Dharmawangsa. Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, wilayah Indraprastha ini diperkirakan berada di wilayah Nusantara saat ini atau di bekas wilayah kerajaan Alengka pada zaman Ramayana. Adapun pusat kerajaannya diduga berada pada lokasi antara Pulau Sumatera dan Kalimantan atau sekitar Selat Kalimata. Zaman dulu disebut dengan Laut Sunda atau Dangkalan Sunda, yang merupakan bagian wilayah yang tenggelam pada akhir periode zaman es. Hal lain yang memperkuat dugaan bahwa kerajaan Indraprastha dan Amarta berada di wilayah Nusantara adalah terdapatnya nama-nama raja, kerajaan, dan tempat yang menggunakan nama kesatria para Pandawa, antara lain Dharmawangsa, Dharmasraya yang ada di wilayah Jawa dan Sumatera. Di Jawa Timur kita dapat menemukan nama Gunung Arjuna, dan di Sumbawa Timur terdapat kota bernama Bima, yang semuanya merupakan nama-nama dari kesatria Pandawa. Masyarakat Jawa Tengah percaya silsilah Prabu Jayabaya adalah turunan dari Prabu Parikesit atau cucu Arjuna. Perseteruan antara para Kurawa dan Pandawa diakhiri dengan Perang Partayuda. Perang ini telah mengakibatkan kehancuran yang parah, sebagaimana yang diceritakan dalam epos Mahabharata sebagai berikut. Arjuna yang gagah berani duduk dalam waimana atau sarana terbang yang mirip pesawat terbang
mendarat di tengah air, lalu mengangkat gendawat dan meluncurkan sebatang anak panah, semacam rudal atau roket, yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang bersinar terang di wilayah musuh. Curahannya seperti hujan lebat dan deras, mengepung musuh dengan kekuatan dahsyat. Setelah panah itu tiba pada sasarannya, dalam sekejap, sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk seperti cendawan raksasa mereka di atas wilayah Kurawa. Angkasa menjadi gelap gulita, kemudian pada angin yang dahsyat mulai bertiup. Disertai debu pasir, burung-burung bercicit panik seolah-olah langit runtuh dan bumi gonjang-ganjing. Sementara itu di atas langit, matahari seolah-olah bergoyang. Panas membara memancarkan udara mengerikan, membuat bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Di kawasan darat yang luas, binatang-binatang mati terbakar dan berubah bentuk. Air sungai kering kerontang, ikan, udang, dan hewan laut lainnya semuanya mati. Saat panah atau semacam rudal atau roket meledak, suaranya bagaikan halilintar, membuat prajurit musuh berjatuhan bagaikan batang pohon yang terbakar hangus. Akibat yang ditimbulkan oleh senjata Arjuna tersebut tercipta badai api, diikuti ledakan dahsyat yang memancarkan debu beracun atau radioaktif. Dari cerita di atas jelas bahwa perang Bharatayuddha mirip dengan perang antara Rama dan Rawana yang diperkirakan melibatkan senjata teknologi tinggi, semacam senjata nuklir yang menimbulkan kehancuran luar biasa. Bukti bekas perang nuklir ini juga ditemui oleh para arkeolog pada wilayah yang diduga merupakan bekas lapang Kurukshetra di India. Perang Bharatayuddha diperkirakan menjadi akhir dari masa kejayaan bangsa Bharata atau bangsa Atlantis. Pasca perang Bharatayuddha, baik negara Hastina maupun Indraprastha, kedua-duanya mengalami kerusakan yang parah akibat penggunaan senjata pemusnah massal dan paparan debu radioaktif yang telah membinasakan sebagian penduduknya dalam area yang luas. Pihak Pandawa atau Indraprastha sebagai pemenang perang selanjutnya menyatukan kerajaan Hastina dan Indraprastha dengan pusat kerajaannya di Indraprastha atau Nusantara. Di samping itu, mereka bersama dengan para tetua bangsa Bharata juga memutuskan untuk menghancurkan segala jenis senjata pemusnah massal dan tidak lagi mengembangkan iptek. Kerajaan Hastina dan Indraprastha di bawah pemerintahan Prabu Yudhistira tidak berlangsung lama, karena beliau bersama saudaranya atau para Pandawa memutuskan untuk mandek Pandito, dan sebagai penggantinya ditunjuk Parikesit atau cucu Arjuna. Setelah Prabu Parikesit, masih ada 3 generasi turunan Parikesit yang menjadi Raja Hastina dan Indraprastha. Sebelum pusat kerajaannya di Indraprastha atau Nusantara tenggelam akibat bencana gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan kenaikan muka air laut setinggi lebih dari 10 meter. Diduga kenaikan muka air laut ini dipicu oleh terjadinya pemanasan global, dampak dari perang Bharatayuddha yang menyebabkan pencairan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada sekitar 8.800 sebelum Masehi. Dalam catatannya, Plato mengisahkan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam, tenggelam sama sekali di dasar laut. Negara besar yang melampaui peradaban tinggi lenyap dalam semalam. Peristiwa bencana alam ini mengakibatkan bangunan-bangunan dan peradaban berteknologi tinggi. Negeri Atlantis tenggelam di bawah permukaan laut. Adapun bangunan berteknologi tinggi lainnya yang tersisa pada wilayah daratan Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, wilayah yang tidak tenggelam. Sejalan dengan waktu dan akibat bencana letusan Gunung Merapi yang kerap kali terjadi di wilayah Nusantara, menjadi ikut terkubur di bawah permukaan tanah. Dalam hal ini, bangunan situs Gunung Padang di Cianjur diduga merupakan salah satu bangunan yang tersisa dari negeri Atlantis. Bangunan ini diperkirakan berusia 10.000 tahun.
Peninggalan budaya Atlantis lainnya yang tersisa adalah sistem penanggalan atau kalender yang disebut Pakuwon atau Kala Sunda. Dalam tulisannya IRCC Schneider, astronom Belanda menaksir umur sistem Pakuwon atau Kala Sunda adalah 17.184 tahun. Sebagai perbandingan umur kalender bangsa-bangsa dunia sebagai berikut. Kalender Quechua dari penduduk asli Meksiko berumur 15.000 tahun. Usia kalender Cina 13.000 tahun. Babilonia 6.500 tahun. Dan India yang disebut Surya Siddhanta berumur 2.200 tahun. Dengan demikian, kalender Sunda adalah kalender tertua di dunia. Adapun penduduk Atlantis yang masih tetap bertahan di Nusantara karena menyadari bahaya dari iptek yang berujung pada peperangan. Mereka sepakat untuk tidak lagi mengembangkan iptek dan kembali pada masa kehidupan yang selaras dengan alam, atau dalam istilah sekarang dikenal sebagai back to nature. Buku-buku iptek sisa peradaban Atlantis dikubur di tempat yang dirahasiakan. Oleh karena itulah, pada kepercayaan Sunda Wiwitan yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Nusantara, terdapat aturan adat atau bikuku sebagai berikut. Gunung tak boleh dihancur, lemah tak boleh dirusak, larangan tak boleh dilanggar, buyut tak boleh diubah, panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung. Kisah selanjutnya, peradaban di wilayah bekas negeri Atlantis atau Nusantara lebih banyak berfokus pada penyadaran diri dan peningkatan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan terakhir yang diperkirakan masih ada di benak para pembaca adalah, bagaimana kelanjutan keberadaan dari ras manusia raksasa atau Asura? Sebagaimana diceritakan sebelumnya, bahwa ras manusia raksasa atau Asura hanya tersisa sedikit saja pasca perang antara Rama dan Rawana. Kemudian pada zaman Mahabharata, sisa-sisa ras raksasa ini semakin berkurang populasinya akibat pembukaan hutan Kandawa oleh para Pandawa yang digunakan sebagai pusat kerajaan Indraprastha atau Amarta. Di samping itu, sebagaimana yang termuat pada cerita Mahabharata, para ras manusia raksasa atau Asura ini juga ikut terlibat dalam perang Bharatayuddha dan banyak yang binasa dalam perang tersebut. Terakhir, peristiwa banjir besar, kenaikan muka air laut, gempa dan tsunami di wilayah Nusantara mengakibatkan ras manusia raksasa atau Asura nyaris punah. Keberadaan sisa-sisa ras manusia raksasa atau Asura yang nyaris punah ini masih terdengar hingga periode akhir zaman Dwaparayuga atau 1000 tahun sebelum Masehi, dan diduga punah sama sekali pada awal zaman Kali Yuga. Demikianlah akhir dari kisah zaman Dwaparayuga. Selanjutnya dunia memasuki zaman Kali Yuga yang diperkirakan dimulai pada tahun 224 sebelum Masehi. Untuk kisah pada zaman Kali Yuga tidak perlu diceritakan di sini karena sudah menjadi bagian sejarah yang dapat dibaca di berbagai literatur.